Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Jumlah kasus COVID-19 di Amerika Serikat melonjak melampaui 13 juta dengan jumlah pasien yang dirawat inap saat ini lebih banyak dibanding sebelumnya. Sementara jumlah warga yang bepergian lewat udara mencapai tingkat tertinggi sejak pandemi dimulai. Lebih dari 1 juta penumpang diperkirakan terbang melewati berbagai bandara Amerika pada hari Minggu yang menjadi puncak arus penumpang pada liburan Thanksgiving ini. Selama pekan liburan Thanksgiving, sudah 6 juta lebih pelancong bepergian lewat udara, meski ada peringatan dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika yang mendesak warga untuk tinggal di rumah. Para pejabat kesehatan Amerika, termasuk ahli infeksi Dr. Anthony Fauci, memperingatkan tingginya arus penumpang saat liburan Thanksgiving akan membuat lonjakan kasus COVID semakin parah. Menurut kalangan medis, dampaknya akan terlihat dalam 2 atau 3 minggu mendatang dengan meningkatnya kematian dan jumlah pasien rawat inap. Sejumlah wilayah Amerika kembali menerapkan pembatasan seperti Los Angeles County yang memerintahkan warga tinggal di rumah selama 3 minggu mulai Senin ini, sementara restoran dibatasi hanya untuk layanan pesanan dan antaran. Di pihak lain, produsen vaksin COVID kini sedang mengajukan izin penggunaan darurat dan otoritas Amerika termasuk Lembaga Penerbangan Federal FAA dan beberapa maskapai serta jasa kurir sudah bersiap untuk memperlancar rantai pasokan. Vaksin produksi Pfizer perlu disimpan pada suhu yang sangat dingin, sekitar minus 70 derajat Celcius, sehingga perusahaan pendingin harus meningkatkan produksi mereka untuk menyesuaikan naiknya permintaan. Sementara itu, vaksin COVID dari Universitas Oxford bersama perusahaan farmasi Inggris dan Swedia AstraZeneca diklaim efektif hingga 90%, berbiaya lebih murah dan tidak perlu penyimpanan dengan suhu dingin ekstrim. Karena itu vaksin ini dianggap cocok untuk negara berkembang, termasuk di India yang memiliki penduduk lebih dari 1,3 miliar. Perusahaan di India ini adalah produsen vaksin terbesar di dunia. Mereka cukup yakin kandidat vaksin COVID-19 milik AstraZeneca, perusahaan farmasi bermarkas di Cambridge, Inggris, akan lulus uji klinis dan membuat The Serum Institute di India memproduksinya secara massal, bahkan ketika vaksin masih dalam tahap pengujian. They would be making roughly 850 million doses annually of this vaccine. About 50% of that would be available to India. Sebagai negara kedua yang paling terdampak akibat COVID, perusahaan seperti The Serum Institute dengan cepat meningkatkan kapasitas produksinya. Tantangan lainnya adalah mengimunisasi warga di negara berkembang yang kebanyakan masih tinggal di daerah pedalaman. They also need to be easy to administer in terms of the logistics, particularly when it comes to a large population like India. Things like the cold chain, as well as ease of administration, all of these matter. And of course, the cost matters. Para ahli menilai vaksin kembangan AstraZeneca lebih cocok untuk negara berkembang karena bisa bertahan di suhu kulkas biasa, lebih mudah didistribusikan, dan lebih murah. Alasan ini juga yang membuat pemerintah Thailand menandatangani perjanjian pembelian 26 juta dosis vaksin AstraZeneca. Filipina juga dikabarkan tertarik untuk membeli vaksin kembangan AstraZeneca. Sekalipun pada pekan sebelumnya, AstraZeneca mengaku melakukan ketidaktelitian penyuntikan dosis selama proses uji klinis yang justru meningkatkan efektivitas vaksin. Demikian laporan VOA. Saudara, mayoritas penerbangan internasional sampai saat ini masih terkendala oleh pembatasan COVID. Tapi sebuah aplikasi baru yang menampilkan hasil tes COVID secara digital diharapkan akan memperlancar arus penumpang saat penerbangan internasional kembali dibuka nanti. Di Bandara Newark Liberty International di negara bagian New Jersey, sejumlah relawan bepergian menggunakan sebuah aplikasi baru di ponsel mereka yang dikembangkan organisasi Nirlaba Commons Project Foundation yang bermarkas di Swiss. It's called Common Pass, and it allows travelers to get tested before they travel, upload their results to Common Pass, and then document that they've actually been tested, satisfied what other requirements exist for the countries they're traveling to, for the purposes of being able to board the flight and enter the country. Bekerja sama dengan World Economic Forum juga di Swiss, organisasi ini berupaya menghidupkan kembali penerbangan komersial internasional, tapi secara aman di era COVID dan sesudahnya. Dengan aplikasi ponsel ini, semua berkas berubah digital. The app is very simple, QR code, name, negative test, result, and that's really it. That's simple, that much information.
Proses penyampaian hasil tes semulus boarding pass digital yang belakangan juga banyak digunakan dalam penerbangan domestik sejumlah negara. When we arrived at Heathrow Airport, we deplaned and went through immigration as you normally would. We then proceeded to a testing facility and had a COVID test. It was a 5-minute procedure. Within 30 minutes, our results were negative results, of course, were uploaded to the Commons Pass app, at which point we turned around, went back through immigration, boarded the aircraft, and came back home. Uji coba perjalanan smart ini juga dipantau oleh Pusat Pengendalian Penyakit Menular AS CDC bersama petugas bea cukai di bandara. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Malik Basri yang kecintaannya pada olahraga bulu tangkis mengalir dalam keluarga. Ayah dan pamannya adalah mantan pemain nasional Indonesia yang masih aktif melatih. Sementara Malik bercita-cita menaikkan pamor bulu tangkis di Amerika lewat sekolah badminton yang didirikannya di Maryland. Badminton di Asia itu is part of the culture. Tapi kalau di Amerika sendiri, orang tuh lebih mengenal badminton tuh as a backyard sports. Perjalanan panjang seorang Malik Basri mencoba mempopulerkan badminton di Amerika dimulai sejak ia mengenal olahraga ini pada usia 10 tahun di Solo. Malik memang lahir dari keluarga pecinta bulu tangkis. Ayah dan pamannya adalah mantan atlet nasional Indonesia yang sampai saat ini masih berkecimpung di dunia bulu tangkis tanah air. Kelas 1 SMA, Malik pindah ke Singapura dan mulai bermain secara profesional, mewakili Singapura sejak 1998. Setelah mengalami pasang surut sebagai pemain profesional tahun 2004, Malik memutuskan untuk menjadi pelatih. Namun tak pernah terpikirkan olehnya apabila akhirnya menjadi pelatih di Amerika. Kebetulan istri saya tuh kan mendapat pekerjaan di Amerika. Dan itu saya melihat peluang baru bagi saya. Setelah itu ia merintis Capital Badminton Academy di Gettysburg, Maryland dan melatih calon-calon pemain ini. Dalam melahirkan pemain-pemain berprestasi, selain harus mempunyai rencana pelatihan yang jelas, Malik juga mengutamakan disiplin. Keras. Saya dikenal sebagai pelatih keras. Karena tanpa itu susah untuk membina. Karena tugas kita, bagi saya, tugas kita sebagai pelatih itu bring them out of comfort zone at all time. Yeah, I think it's very effective because when he yells, it's always because you make a mistake. So he wants you to fix that mistake. If you're doing well, then you won't be yelled at. So you just do your best, and then he'll congratulate you. Dan juga harapan besar saya adalah tentunya perkembangan badminton ini jauh lebih besar lagi. Dari Gettysburg, Maryland, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.